Bab 62 Masa Lalu Segitiga Besi Emas. Tang San mengikuti di belakang Grandmaster tanpa bertanya apa-apa, hanya diam-diam menemani gurunya. Dia bisa merasakan perasaan kompleks Grandmaster. Pada saat ini, membiarkan gurunya sedikit tenang seharusnya menjadi pilihan terbaik. Berjalan ke dalam hutan, suhu jelas turun dibandingkan dengan di luar, suasana segar dan sejuk membangkitkan semangat Grandmaster dan bahkan suasana hatinya sedikit mereda. Berhenti, Grandmaster menoleh ke Tang San, dengan tenang berkata, "San kecil, bukankah kamu sangat ingin tahu tentang hubunganku dengan Erlong? Mengapa seperti ini sekarang, mengapa aku menghindarinya selama 20 tahun?" Tang San mengangguk. Grandmaster menghela nafas, "Biarkan saya menceritakan sebuah kisah. 20 tahun yang lalu, seorang pemuda yang lahir dari klan bergengsi, karena semangat yang berbeda, tidak dapat mewarisi semangat sekolah dan diasingkan. Untuk membuktikan dirinya, dia mempelajari segala sesuatu tentang Master Roh, meneliti makna yang lebih dalam, berharap untuk suatu hari bisa mendapatkan persetujuan dari dunia. Saat dia bepergian keluar, dia bertemu dengan seorang guru roh muda yang berpikiran sama dan keduanya memutuskan untuk melakukan perjalanan ke dunia guru roh bersama-sama. Suatu hari, ketika mereka berburu binatang roh di hutan binatang roh, mereka bertemu dengan seorang wanita muda yang cantik. Wanita muda itu sendirian, dan sifatnya yang hidup dan lugas dengan sangat cepat menarik kedua pemuda ini. Ketiganya menjadi teman yang cepat, dan dua sahabat, meningkat menjadi tiga. Seiring berjalannya waktu, kedua pemuda itu sama-sama menyukai wanita muda dengan roh naga api itu, tetapi karena mereka menganggap satu sama lain sebagai saudara, mereka tidak mau menyatakannya dengan jelas. Terutama pemuda yang tidak dapat memiliki kekuatan karena roh variannya, mengubur kasih sayang ini lebih dalam di dalam hatinya. Sebagai hasil dari ketiganya secara tak terduga menemukan bahwa di antara mereka bertiga mereka dapat menggunakan semacam kemampuan fusi roh yang tangguh, mengandalkan kekuatan yang tangguh ini, mereka secara bertahap menjadi dikenal di dunia guru roh sebagai segitiga besi emas. Di sini Grandmaster menghela nafas sekali lagi. Hal-hal seperti perasaan terakumulasi dari waktu ke waktu, dan semakin dalam mereka terkubur, kadang-kadang mereka malah akan tumbuh lebih intens. Seiring bertambahnya usia ketiganya, perasaan mereka juga semakin dalam. Pada suatu hari terakhir, pemuda yang kuat itu tidak dapat untuk menahan siksaan perasaannya dan mengakuinya kepada wanita muda itu. Tapi, hasilnya sangat tidak terduga bagi kedua pemuda itu. Wanita muda itu selalu tahu kedua pemuda itu merawatnya, dan justru karena inilah dia takut untuk mengungkapkan pilihannya sendiri dan menyakiti yang lain. Sekarang dihadapkan dengan pengakuan pemuda yang kuat, dia akhirnya tidak dapat menyembunyikannya lebih jauh dan memanggilnya di depan kedua pemuda itu. Dia mengatakan kepada mereka bahwa yang dia sukai adalah pemuda yang kekuatannya lebih rendah karena semangat yang berbeda, tetapi melalui ketekunan dan usaha keras memperoleh pemahaman teoretis yang luar biasa. Kamu seharusnya sudah menebak bahwa wanita muda itu adalah Erlong, dan kedua pemuda itu adalah aku dan Flander. Bahkan sekarang aku masih ingat dengan jelas ekspresi kecewa Flander saat itu, dan masih terdengar suara detak jantungku sendiri. Saat itu aku tiba-tiba merasakan sesuatu, kebahagiaan yang belum pernah kumiliki sepanjang hidupku. Namun, aku dan Erlong sama-sama tidak mau menyakiti Flander, untuk sementara ada keheningan di antara kami bertiga. Seperti itu, waktu yang lama berlalu dengan suasana hati yang mencekik kami. Akhirnya, Flander berdiri. Dia yang tertua di antara kami dan berkata bahwa dia ingin aku menjadi saudaranya, dan Erlong menjadi istri saudara laki-lakinya. Tang San tidak bisa menahan diri untuk mengatakan, Din Flander benar-benar orang yang baik. Mungkin ini adalah kesimpulan terbaik. Grandmaster mengangguk, seumur hidup saya tidak akan pernah melupakan kata-kata Flander. Dia berkata bahwa dia telah kehilangan cintanya, dan dia sama sekali tidak ingin kehilangan saudara laki-laki dan perempuannya. Dia memberkati kita dari hatinya. Tang San bingung berkata, karena seperti ini, kamu dan Erlong seharusnya bisa menikah, lalu mengapa? Grandmaster tersenyum masam, jika semuanya berjalan lancar, tidak akan ada cerita. Mungkin anak-anak kita sudah lebih tua dari Anda. Tapi, saya tidak tahu apakah itu lelucon surga pada kita, tetapi semua yang kita miliki hancur. Saya ingat hari itu dengan sangat jelas. Bintang-bintang sangat terang di langit malam, dengan Flander memimpin kami, saya dan Erlong akhirnya menikah. Bahkan jika pada saat itu kami tidak memiliki apa-apa, tidak memiliki berkah dari keluarga atau teman,
tidak ada upacara akbar, saat itu kita semua merasa bahagia yang tiada taraf. Selama kita bisa bersama dengan orang yang kita cintai, apa pentingnya orang lain? Kami bertiga sedang minum bersama, Flander bermaksud mengucapkan selamat tinggal kepada kami dan pergi bepergian sendiri. Tiba-tiba beberapa orang muncul. Dan ini adalah orang-orang yang saya kenal. Orang yang memimpin adalah paman saya, si biru tuan kedua klan Lightning Tyrant Dragon saat ini, Yu Luomian. Pada saat itu kedatangannya membuat saya sangat terkejut, tetapi karena hari itu adalah hari peninggian saya, dan karena dia adalah keluarga, saya dan Erlong masih bisa berhubungan dengan paman kedua ini, dan kami segera dengan senang hati mengundangnya ke rumah kami. Di sini suasana hati Grandmaster jelas menjadi gelisah, namun, siapa sangka paman kedua saya tidak mencari saya. Targetnya sebenarnya Erlong. Apa sebabnya? Tang San kaget bertanya. Grandmaster melanjutkan, sebelum kami menikah, saat saya, Erlong dan Flander melakukan perjalanan ke benua, kami tidak pernah bertanya satu sama lain tentang latar belakang kami, itu adalah masalah pribadi kami. Karena saya tidak diizinkan untuk berbicara tentang keluarga saya, Flander lahir dari rumah tangga miskin, dan Erlong tidak pernah secara spontan menyebutkannya. Tujuan paman kedua saya menemukan kami, secara tak terduga untuk mengenali hubungan darah. Erlong sebenarnya adalah anak haramnya. Tang San menatap dengan mata terbelalak kaget, kehendak surga mempermainkan orang, tidak heran guru akan memilih untuk pergi, semua ini benar-benar terlalu tidak adil baginya. Ketika Erlong mendengar saya memanggilnya sebagai paman kedua, wajahnya sudah memucat. Saat saya bertanya padanya, tidak berani mempercayainya, melihatnya mengangguk, saya merasa seperti disambar petir dari langit yang cerah, yang kuharapkan, istriku yang penuh kasih sayang, ternyata adalah sepupuku. Tetesan air mata, lepas kendali mengalir di wajah Grandmaster. Bahkan jika 20 tahun telah berlalu, pemandangan itu tidak akan pernah pudar dari pikirannya. Kegembiraan menikahi kekasihnya, tiba-tiba menjadi kesedihan yang luar biasa, penderitaan apa itu? Suaranya tersedak oleh emosi, ekspresi Grandmaster sulit untuk dilihat. Saat itu, paman kedua yang melihat pakaian kami dengan jelas mengerti apa yang sedang terjadi. Kata-kata pertamanya adalah, bagaimana kamu bisa menikahi sampah yang tidak berguna ini? Awalnya aku selalu berpikir paman kedua baik padaku, tidak menatapku, seperti yang lain dari klan. Sampai saat itu ketika saya mengetahui kesalahan saya, pada kenyataannya, bahkan dia menganggap saya sebagai sampah. Petik 2. Saya kemudian mengetahui bahwa Erlong lahir dari paman kedua saya dan seorang P.R.O.S.T.I.T.U.T.E. Karena latar belakang ibu Erlong, dia tidak berani membawanya pulang. Ketika Erlong pergi keliling dunia, ibunya sudah meninggal karena sakit. Dia selalu dibesarkan oleh paman kedua di wilayah luar. Dia juga membiarkannya mengikuti secara matrilineal. Ibunya memilih nama Erlong setelah ayahnya. Nama bayi paman kedua saya tepatnya Erlong. Tapi, guru, jika senior Erlong adalah sepupu patrilineal Anda, maka rohnya harus diwarisi dari klan Anda, Blue Lightning Tyrant Dragon. Jangan bilang bahwa roh senior Erlong sebenarnya juga. Grandmaster mengangguk. Ya, Erlong juga memiliki roh varian, hanya miliknya yang tidak menjadi lemah. Meskipun tidak menjadi tangguh, pada akhirnya masih sangat kuat. Variasi guntur memiliki kesamaan dengan api, ini adalah asal dari roh naga apinya. Kebetulan seperti inilah yang membentuk tragedi di antara kita. Lalu, aku berlari seperti orang gila. Saat itu aku ingin mati. Aku sudah tidak punya orang lain. Erlong ingin mengejarku, tapi paman kedua menghentikannya. Jika bukan karena Flander menghentikanku, dari bunuh diri, mungkin tidak akan ada Grandmaster sekarang. Tang San tidak mengatakan apa-apa lagi, saat ini bahkan dia terendam dalam dunia kesedihan hati Grandmaster. Tak satu pun dari mereka tahu bahwa tidak jauh di belakang mereka ada orang lain yang sama-sama memiliki wajah berlinang air mata, tanpa daya menatap penuh perhatian ke arah mereka. Apa yang bisa saya lakukan? Meskipun setelah itu saya kehilangan D.E.S.I.R.E untuk mati, pada saat itu Erlong adalah seluruh hidup saya. Anda juga telah melihat bahwa saya tidak dianggap tampan atau kuat. Tapi dia menolak Flander yang lebih kuat dari saya, dan memilih saya. Saya sangat mencintainya, tetapi pasangan berubah menjadi adik perempuan. Rasa sakit seperti itu tidak terbayangkan oleh kebanyakan orang. Pada akhirnya, putus asa, saya hanya bisa memilih untuk lari.
Saya tidak membiarkan Flander mengikuti, hanya diam-diam pergi milikku. Setelah itu, saya mendengar dari Flander bahwa Erlong dan paman kedua saya bertengkar hebat setelah kembali ke klan, mencari saya di mana-mana seperti orang gila. Saya sangat ingin melihatnya, tetapi saya tidak bisa. Saya tidak bisa menghancurkannya, reputasinya. Pernikahan saudara kandung tidak ditoleransi oleh dunia. Bahkan jika saya tidak peduli, Erlong adalah seorang wanita, bagaimana saya bisa membiarkannya menanggungnya? Terlebih lagi, apa yang dikatakan paman kedua saya benar, saya hanya sampah, sampah tidak berguna, itu saja. Erlong dan aku bersama, aku bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melindunginya. Dia seharusnya tidak bersamaku. Tahun demi tahun berlalu, saya bahkan tidak berani mendengarkan desas-desus tentang Erlong. Saya khawatir saya tidak akan dapat menahan diri untuk tidak menemukannya. Dalam kebingungan saya hanya bisa membuang hati dan jiwa saya ke dalam penelitian roh. Hanya ketika aku bertemu denganmu, aku bisa mengungkapkan hatiku lagi. Aku mempercayakan hatiku padamu. Tahun-tahun ini sedikit lebih mudah. Aku tahu Flander pasti tahu Erlong ada di sini, dia bukan orang yang ceroboh. Jika dia tidak tahu di maju, setelah diprovokasi di Heavendow Imperial Academy sebelumnya, bagaimana dia bisa pergi mencari akademi lagi? Hanya saja aku tidak memikirkannya saat itu. Bertemu Erlong lagi hanya bisa membuatku lebih sakit. Erlong jauh lebih kuat dariku. Kali ini, bahkan jika aku ingin melarikan diri dari pusaran rasa sakit ini, itu mungkin sudah tidak mungkin bagiku. Tang San memandang Grandmaster, ujung matanya sudah agak lembab. Ya, surga tidak adil bagi guru, bahkan jika dia telah kehilangan semangat kuat. Yang seharusnya dia warisi, tanpa diduga bahkan pernikahannya harus dihancurkan. Guru, apakah pendapat duniawi sangat penting? Siapa bilang kamu sampah? Bagiku, kamu adalah guru roh yang paling tangguh. Pengetahuan adalah kekuatan. Siapa yang berani mengatakan mereka lebih kuat darimu dalam pengetahuan roh? Tidak ada. Guru, kamu adalah terkuat. Bibi Erlong menunggumu selama bertahun-tahun tanpa memilih orang lain, seberapa dalam perasaannya padamu. Melarikan diri seperti ini lagi hanya akan membawa lebih banyak penderitaan bagi kalian berdua. Bahkan jika kamu benar-benar peduli dengan pendapat duniawi, kamu masih bisa membawanya kabur bersamamu. Grandmaster dengan menyakitkan menggelengkan kepalanya, tidak, itu terlalu tidak adil untuk Erlong. San kecil, mencintai seseorang tidak berarti bersikeras untuk memilikinya. Aku ingin lebih lagi baginya untuk dapat hidup dengan ceria, bahagia. Tang San sudah lupa dia adalah seorang siswa. Melihat kemurungan Grandmaster, dia tidak bisa membantu tetapi dengan menantang mengatakan. Bagaimana melarikan diri seperti ini membuat Bibi Erlong bahagia? Jika dia bahagia, apakah dia akan menyanyikan lagu sedih semacam itu? Akankah dia menangis hanya dengan sekali melihatmu? Dia bahkan tidak berani menggunakan kata-kata untuk mencobaimu. Takut untuk membuat Anda kesal. Guru, hati Anda terlalu lemah. Apa pendapat duniawi? Bibi Erlong tidak takut, tetapi Anda takut. Anda harus bersamanya, dengan berani keluar untuk menghadapi semua ini, memotong semua hambatan untuk berjalan bersama. Apapun keluargamu, apapun yang dipikirkan orang lain, kebersamaanmu bukanlah kesalahan. Bahkan jika garis keturunanmu dekat, apakah benar-benar tidak ada ruang untuk pertandingan semacam ini? Guru, kamu tidak hanya takut Bibi Erlong akan menderita jika dia bersamamu. Pada saat yang sama kamu tidak berani menerima kenyataan ini, kamu memiliki kompleks inferioritas. Grandmaster menatap Tang San dengan bodoh, bibirnya bergerak tetapi sudah terdiam. Meskipun dia dan Flander sama-sama bangga, dia yang memiliki semangat inferior, jauh di lubuk hatinya selalu memiliki rasa rendah diri. Flander dan Erlong tidak pernah berani mengatakan apa yang sebenarnya mereka pikirkan, tetapi Tang San yang gelisah telah mencapai titik kunci. Dia benar. Mengapa Anda harus memiliki kompleks inferioritas? Bagaimana jika 10 juta orang menyebut Anda sampah? Selama saya, Liu Erlong, percaya Anda adalah yang terkuat itu sudah cukup. Xiao Gang, apakah Anda benar-benar tidak mengerti? Jika saya peduli tentang hubungan keluarga di antara kita, apakah aku akan selalu mencarimu seperti ini? Apakah aku akan selalu kesakitan seperti ini? Liu Erlong perlahan berjalan di kejauhan di belakang Xiao Gang dan Tang San, air mata terus mengalir di wajahnya, menatap Grandmaster, dengan tegas mendekati langkah demi langkah dengan wajah lembut yang cemerlang. Kali ini,
Grandmaster akhirnya tidak sekali lagi mencoba untuk melepaskan diri dari tatapan Liu Erlong. Menyaksikan pendekatannya selangkah demi selangkah, detak jantung Grandmaster jelas dipercepat. Obstruksi di hatinya secara bertahap retak di bawah gelombang emosi. Penghalang pelindung 20 tahun sudah tidak mampu lagi menekan cinta jauh di dalam hatinya. Tang San dengan sangat diam-diam mundur, secara bertahap pindah ke hutan. Dia tahu bahwa pada saat ini tidak ada yang boleh mengganggu mereka. Dalam hati dia berharap yang terbaik untuk Grandmaster. Bagaimana mungkin dia tidak melihat kesepian yang sering ditunjukkan gurunya. Sekarang sumbernya akhirnya ditemukan. Jika itu bisa dihilangkan, membiarkan Grandmaster dan Liu Erlong benar-benar berjalan bersama, maka itu akan menjadi kesimpulan terbaik untuk semua pihak. Hutan itu gelap dan tenang dan Tang San tidak terburu-buru untuk kembali, hanya berjalan dengan tenang di hutan. Untuk beberapa alasan, mendengar kisah Grandmaster dan Liu Erlong, pikirannya tiba-tiba teringat Xiao Wu. Keadaan pikirannya bukan seperti anak berusia 13 tahun, tetapi seorang pria parubaya. Xiao Wu adalah adik perempuannya, apa sebenarnya tempatnya di hatinya? Sejak mengenal Xiao Wu, Tang San jauh di lubuk hatinya merenungkan pertanyaan ini untuk pertama kalinya. Jika kisah Grandmaster dan Liu Erlong adalah miliknya dan Xiao Wu, bagaimana dia akan menyelesaikannya? Tang San menemukan bahwa saat ini dia agak bingung. Suasana di sekitarnya tiba-tiba agak dingin, membuat Tang San menggigil. Dia tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening dengan bingung. Dengan kekuatan rohnya menembus peringkat ke-30, keterampilan surga misteriusnya telah mencapai tingkat ke-4, panas dan dingin seharusnya tidak mempengaruhinya, apalagi di musim panas, jadi bagaimana dia merasa kedinginan. Tetapi pada saat ini Tang San tiba-tiba berhenti karena terkejut. 3 meter di depannya, seorang pria muncul pada waktu yang tidak diketahui. Seorang pria hijau, rambut hijau, mata hijau, kuku hijau, mata sedingin es dan ganas seperti ular beludak. Orang yang tiba-tiba muncul di depan Tang San ini adalah seseorang yang dia temui pada siang hari, gelar Douluo dengan gelar racun, Dugubo. Tang San hampir secara refleks melepaskan semangatnya, tetapi pada saat berikutnya Dugubo sudah tiba di depannya, tanpa terlihat bergerak. Tang San hanya merasakan pusing, lalu dia tidak merasakan apa-apa. Tetapi pada saat ini fluktuasi kekuatan roh membangunkan Erlong yang tidak jauh yang baru saja melebur ke dalam pelukan Grandmaster. Siapa? Mata Liu Erlong berkilat, dengan tajam bergerak keluar dari pelukan Grandmaster, tatapannya bergeser ke arah fluktuasi kekuatan roh itu. Dia jelas merasa bahwa sementara fluktuasi kekuatan roh tidak kuat, itu mengandung energi yang menakutkan. Sosok berkedip-kedip, dia langsung menutupi Grandmaster di belakangnya. Grandmaster pertama kali terkejut, lalu segera setelah ekspresinya berubah sangat, tidak bagus, itu mungkin terkait dengan San kecil. Cepat pergi lihat. Liu Erlong secara alami meraih tangan Grandmaster, tiba-tiba berakselerasi, mengandalkan kekuatan roh untuk mencapai lokasi dengan cepat. Tapi selain hawa dingin di udara, mereka tidak menemukan petunjuk apapun. Liu Erlong mendorong kekuatan rohnya untuk mencari dengan seluruh kekuatannya, tetapi dia masih tidak dapat menemukan Tang San lagi. Grandmaster segera berkata, pergi, mari kita cari Flander dulu. Udara dingin ini agak akrab. Jika itu orang itu, saya khawatir itu akan sulit untuk dihadapi. Meskipun Grandmaster tidak kuat, kekuatan pengamatan dan kemampuannya untuk membuat penilaian cepat jauh melampaui orang biasa. Jejak udara dingin ini segera membuatnya ingat bertemu Dugubo pada siang hari di Akademi Kekaisaran Surga Dou serta Dugubo kemudian bertemu dengan cucunya, Guru Roh Ular Fosfor Giok, Duguyan. Kepala berputar, ketika Tang San terbangun dari ketidaksadaran, dia menemukan sekelilingnya benar-benar dicat hitam. Hanya ada 2 titik lampu hijau yang berkilauan menakutkan di kegelapan. Diam-diam mendesak keterampilan surga misterius. Kekuatan roh berangsur-angsur mengembun di dalam tubuh Tang San, kekuatannya sekali lagi kembali, tapi dia masih tidak bergerak. Grandmaster telah mengajarinya bahwa semakin berbahaya situasinya semakin Anda harus tetap tenang, dia benar-benar tidak bisa membiarkan dirinya berakhir dalam krisis karena bertindak membabi buta tanpa berpikir. Setelah bangun tidak perlu terus berpura-pura. Apakah kamu benar-benar baru 13 tahun? Mentalitasmu menyerupai seseorang yang lebih berpengalaman. Suara serak datang dari samping. Seiring dengan matanya yang beradaptasi dengan kegelapan,
Tang San dengan bantuan dua titik cahaya redup dapat melihat Dugu Bo duduk tidak jauh di sampingnya, dan bahwa dua titik lampu hijau itu sebenarnya adalah mata Dugu Bo. Berbalik dan duduk, Tang San masih tidak berbicara, hanya menatap Dugu Bo dengan dingin. Hatinya sudah sedingin es. Tidak perlu bertanya, dia sudah tahu alasan Dugu Bo menculiknya, jelas itu adalah balas dendam Dugu Yan. Tersisa di tangan racun yang berjudul-judul Douluo ini, bagaimana mungkin masih ada akhir yang bagus? Nak, kamu dipanggil Tang San. Dugu Bo bersandar di dinding batu di belakangnya, dengan tenang bertanya. Benar, Tang San menjawab dengan sangat sederhana. Dia secara alami tidak pasrah menunggu kematian, dan duduk di sana dia diam-diam mengumpulkan kekuatan rohnya. Meskipun dia tahu bahwa Master Roh tingkat 30 yang menghadapi judul Douluo peringkat lebih dari 90 pada dasarnya tidak memiliki kesempatan, jika dia setidaknya tidak berjuang, bagaimana dia bisa pasrah dengan hasilnya. Lampu hijau berkedip di mata Dugu Bo, aku dengar, kamu merusak cincin roh ketiga cucuku, dan bahkan menggunakan racun untuk menahannya. Bagaimana kamu melarutkan bisa ularnya? Alkohol saja tidak cukup. Tang San dengan tenang berkata, orang tua aneh sepertimu dikenal sebagai Poison Douluo, jangan bilang kamu bahkan tidak mengerti efek Realgar pada racun ular. Realgar yang dicampur ke dalam alkohol dapat sepenuhnya menunjukkan efek Realgar, lebih lanjut menambahkan api untuk panas. Meskipun cincin roh ketiga cucumu sangat beracun, itu masih tidak dapat menahan semua itu. Dugu Bo tiba-tiba tertawa aneh, sudah berapa tahun sejak seseorang berani berbicara denganku seperti itu? Nak, apakah kamu tidak takut mati? Kamu benar-benar berani meragukan racun orang tua. Jangan Anda tahu bahwa bahkan judul Douluo lainnya akan berubah warna ketika berbicara tentang racun saya. Tang San mendengus jijik, racunmu. Itu hanya sampah, itu saja. Apa katamu? Lampu hijau tiba-tiba menyala di mata Dugu Bo, hanya dengan jentikan tangannya. Tang San terlempar oleh kekuatan yang sangat kuat, menabrak dinding batu di belakangnya dan hampir kehilangan kesadaran lagi karena rasa sakit. Nak, jika kamu berani mengibaskan lidahmu seperti itu di depanku lagi, bahkan jika racunmu menarik minatku, aku akan tetap membunuhmu segera. Racunku adalah sampah. Aku dapat langsung mempengaruhi setiap makhluk hidup dalam jarak 1 kilometer, bahkan tidak sehelai rumput akan tumbuh. Jika aku ingin membunuhmu, aku bahkan tidak perlu menggunakan tanganku, aku bisa membunuhmu dengan racun sekaligus. Di dunia ini, masih belum ada guru roh yang dapat menandinginya, aku dalam atribut racun. Kamu benar-benar berani meragukan racunku. Tang San berjuang untuk berdiri, menahan rasa sakit dan menegakkan punggungnya, aku ingin mengibaskan lidahku di depanmu. Sejauh yang aku tahu, apa gunanya itu? Racunmu memang ganas, tapi itu masih sampah. Seorang peracun menggunakan racun pada musuhnya, tetapi kamu bahkan telah meracuni dirimu sendiri, jangan bilang racunmu bukan sampah. Dugu Bo tampak terganggu sejenak, dia melambaikan tangan kanannya dan seluruh gua di sekitarnya segera menyala dengan api hijau tua. Di bawah penerangan api hijau, Tang San dengan jelas melihat bahwa dia berada di gua seluas 1000 meter persegi. Dugu Bo berpakaian sama seperti siang hari, sekarang hanya berdiri 10 meter di depannya. Benar-benar menggelikan. Saya akan meracuni diri saya sendiri. Tahun ini saya berusia 78 tahun, dan saya selalu hanya meracuni orang lain, dan masih belum pernah diracuni oleh orang lain. Dugu Bo menatap Tang San dengan dingin. Anehnya, kali ini dia tidak menyerang. Tang San mendengus jijik. Benarkah? Kalau begitu, izinkan saya bertanya kepada Anda, ketika langit mendung dan hujan, apakah tidak ada rasa sakit di dua tulang rusuk Anda? Apalagi yang semakin lama semakin kuat, bergejolak sekitar tengah hari dan tengah malam. Dalam kondisi Anda saat ini, seharusnya bertahan selama 2 jam atau lebih setiap kali. Juga, larut malam, kira-kira sekitar tengah malam, di atas kepala Anda dan jantung Anda harus memiliki rasa sakit yang menusuk seperti bantalan peniti. Seluruh tubuh Anda kejang setidaknya selama 1 jam. Rasa sakit semacam itu yang membuatmu ingin mati tidak perlu deskripsiku. Jika kamu tidak diracun, maka apakah kamu akan mengalami gejala seperti ini? Kamu tidak hanya diracun, yang diracuni bahkan sudah masuk ke sumsum tulangmu. Tapi yang membuatku bingung adalah bagaimana kamu masih belum mati. Racun di dalam dirimu bukanlah sesuatu yang bisa ditekan dengan kekuatan roh. Bagaimana kamu tahu? Dugu Bo tidak lagi menahan keterkejutannya, berbicara tanpa sadar.
Tang San menggambarkannya seolah-olah dia telah melihatnya sendiri, dan ini bisa dikatakan sebagai rahasia terbesar Dugubo. Bahkan cucu perempuan terdekatnya pun tidak tahu, jadi bagaimana mungkin dia tidak terkejut saat mendengarnya dari mulut Tang San. Niat membunuh berkobar di matanya, seolah menembus Tang San. Kekuatan judul Douluo benar-benar terlalu kuat, aura pembunuh yang dilepaskan dari Dugubo pada dasarnya sama dengan serangan di dada Tang San. Tang San mengeluarkan suara muntah, menyemburkan seteguk darah, mundur 3 langkah sebelumnya dengan susah payah berdiri teguh. Blue Silver Grace tiba-tiba muncul di bawah tekanan niat membunuh Dugubo, bahkan tulang roh eksternalnya, Eight Spider Lens, segera terbuka dari punggungnya, melepaskan energi menakutkannya untuk melindungi Tang San. Itulah cara untuk melakukannya. Dugubo sudah tenang, dia percaya bahwa dengan mengandalkan aura pembunuhnya yang sudah substansial, memukul dan membunuh hanya guru roh peringkat ke-30 dengan mudah dilakukan, dia telah membunuh orang untuk membungkam mereka lebih banyak daripada yang bisa dia ingat. Tapi dia tidak menyangka Tang San benar-benar akan mampu menghadapi serangannya. Meskipun dia meludahkan darah, dia tampaknya tidak mengalami cedera serius. Jenis fisik ini jelas bukan sesuatu yang harus dimiliki oleh Spirit Master tingkat 30. Coba saya lihat, ini roh yang melukai cucu saya. Sosok Dugubo berkedip, sudah muncul di depan Tang San saat dia mengangkat tangan untuk meraihnya. Rumput perak biru bertindak secara otomatis. Cincin roh pertama Tang San tiba-tiba menyala, dan kemampuan roh pertama, mengikat, diaktifkan. Rumput perak biru yang ulet dengan panik melilit Dugubo dengan semua kekuatan Tang San, hanya dalam beberapa saat membungkusnya sepenuhnya. Tapi yang menakutkan, rumput perak biru yang baru saja melukai Dugubo tiba-tiba mencair seperti es dan salju. Benar saja, mereka mencair, seperti salju dalam api, bahkan tanpa berhenti. Bahkan sejauh mereka bahkan tidak memperlambat tangan Dugubo yang terangkat. Saat berikutnya, tangan besar Dugubo telah meraih bahu Tang San. Tangan Dugubo kokoh, berpegangan pada bahu seperti lingkaran besi. 8 tombak laba-laba di punggung Tang San terdorong keluar secara bersamaan, dengan suara tajam membelah udara menusuk Dugubo. Cahaya ungu pecah, racun sudah aktif. Dugubo terkejut. Pada tingkat kekuatannya, bahkan tanpa menghadapi serangan itu, auranya saja sudah cukup untuk merasakan bahwa kekuatan serangan 8 laba-laba lens jauh melebihi kekuatan rumput perak biru. Cahaya hijau menyebar dari Dugubo dalam. Sekejap, tapi arwahnya masih belum terlihat. 8 tombak laba-laba menusuk lampu hijau, tetapi hanya bisa menyebabkan 8 riak di lampu hijau gelap dan tidak dapat menembus lebih dalam. Jadi seperti itu. Itu sebenarnya adalah tulang roh eksternal. Tidak heran Yan Yan bukan tandinganmu. Dugubo memiliki kilasan wawasan, melihat 8 tombak laba-laba Tang San, matanya memiliki cahaya yang serakah. Kekuatan roh sedingin es ditransmisikan dari tangan besar di bahu Tang San. Tang San tiba-tiba merasa seluruh tubuhnya mati rasa, tidak mampu mengumpulkan kekuatan rohnya. Aliran sedingin es itu menyebar ke seluruh tubuhnya dalam sekejap, seperti dia telah jatuh ke dalam gudang es. Terlepas dari hadiah menakjubkan Tang San, kekuatannya luar biasa di antara rekan-rekannya, serta pengalaman pertempuran dan kepala dingin, ini semua tidak berguna sebelum kesenjangan mutlak dalam kekuatan. Sebelum kekuatan roh Dugubo, apalagi melawan, saat ini dia bahkan tidak bisa menggerakkan jari kelingkingnya. Dugubo jelas juga tidak menganggap Tang San sebagai ancaman, dengan gerakan santai dia melemparkannya ke tanah, agak kecewa mengatakan. Sayangnya itu sudah menyatu. Kalau tidak, anak ini akan membawakanku hadiah yang bagus. Dugubo menatap Tang San dengan lampu hijau menyala di matanya, seolah-olah dia sedang melihat harta langka, cahaya serakah berkedip masuk dan keluar. Saya harus mengakui bahwa Anda jauh lebih kuat dari cucu perempuan saya, dan bahkan lebih kuat dari anak itu Yu Tianheng. 13 tahun, lebih dari 30 peringkat kekuatan roh, tulang roh eksternal, racun yang kuat. Sayang sekali, sangat disayangkan. Karena kesenjangan kekuatan yang sangat besar, Dugubo tidak repot-repot menyegel kekuatan roh Tang San, dan Tang San sekali lagi berjuang untuk merangkak dari lantai. Dengan dingin berkata, saya tidak menyangka saya akan benar-benar mati di tangan orang aneh tua yang menggunakan racun sampah. Sayang sekali, benar-benar disayangkan. Mata Dugubo memancarkan cahaya sedingin es seperti ular beludak. Apakah Anda ingin saya membunuh Anda di tempat? Sejauh yang saya ketahui, membunuh Anda semudah menghancurkan semut. Namun,
Saya tidak akan ikut campur, terburu-buru untuk membunuhmu. Aku agak tertarik dengan tulang roh dari laba-laba setan berwajah manusia. Aku akan menguras semua racun dari tulang rohmu, dan kemudian aku akan membunuhmu perlahan. Mata Tang San menunjukkan keengganan yang kuat. Dia tahu bahwa dia tidak akan memiliki kesempatan sedikit pun melawan orang tua aneh ini bahkan jika dia menggunakan senjata tersembunyi terbarunya. Melawan lawan seperti ini hanya mungkin jika dia bisa menguasai 3 senjata tersembunyi teratas di 100 Weapons 100 Separation, jika tidak, hasilnya hanya kematian. Dia tidak mau melihat pengetahuan Tang Sekte mati bahkan tanpa menguasainya, dan terlebih lagi tanpa mentransfer racun Tang Sekte ke dunia ini. Dia tidak mau karena dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menumbuhkan roh keduanya. Dia bahkan lebih enggan meninggalkan dunia yang penuh warna ini daripada saat itu di Sekte Tang. Sejak datang ke dunia ini, dia akhirnya berhubungan dengan dunia luar, dan memperoleh terlalu banyak keterikatan. Melihat keengganan di mata Tang San, orang tua aneh itu tidak bisa menahan tawa terbahak-bahak, tidak berdamai dengan itu. Saya telah melihat ekspresi semacam ini di mata yang tak terhitung jumlahnya. Yang paling saya sukai adalah mencekik keengganan semacam ini. Mungkin dalam beberapa dekade lagi Anda benar-benar akan dapat melampaui saya. Namun, sekarang Anda tidak akan memiliki kesempatan. Anda mengatakan racun saya adalah sampah. Tapi Anda masih akan mati di tangan saya. Petik 2. Tang San dengan dingin berkata, ini adalah penyesalan terbesar saya. Jika saya punya waktu, bahkan tanpa menggunakan roh saya masih bisa mengancam Anda. Seorang peracun sampah seperti Anda pada dasarnya tidak sama dengan kentut. Tidak hanya keterampilan Anda sendiri yang menempatkan Anda dalam kesengsaraan, tetapi Anda masih akan meninggalkan bencana untuk generasi selanjutnya. Sampah di antara sampah. Apa katamu? Dugu Bo tiba-tiba menjadi gelisah, tiba-tiba mengulurkan tangan dalam sekejap, meraih leher Tang San dan menariknya mendekat. Kali ini Tang San bahkan tidak melawan sama sekali, hanya menatap Dugu Bo dengan dingin. Meskipun sulit untuk bernafas, dia masih memaksakan kata-kata. Kamu pikir kamu akan memiliki akhir yang baik. Gejalamu akan terus memburuk, meskipun aku masih tidak tahu bagaimana kamu menahan toksisitas ini agar tidak menyala, itu mungkin dengan memakan beberapa bahan harta surgawi. Tapi harta surgawi itu menang, aku tidak membantumu selamanya. Dalam beberapa tahun, bahkan jika kamu tidak terbunuh oleh racun, siksaan dari serangan racun masih akan menyiksamu sampai mati. Kamu akan mati lebih menyedihkan daripada aku. Di mata Dugu Bo berkedip cahaya suram yang tidak pasti, apa yang digambarkan Tang San adalah semua rasa sakit terbesarnya saat ini. Di balik kekuatannya yang luar biasa ia menanggung siksaan yang melampaui imajinasi orang biasa. Setiap kali siksaan itu membuatnya tidak dapat memilih antara hidup dan mati, rasa sakit semacam itu pada dasarnya tidak dapat digambarkan dengan kata-kata.